pagi, salam sehat dan salam SHB. Baik, bertemu lagi dengan saya Ibu PS tentunya dalam mata pelajaran ekonomi. Baik anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang apa itu perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kemudian perencanaan pembangunan ekonomi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, simak video pembelajaran yang Ibu sampaikan dan terus semangat! Tujuan pembelajaran dengan sukacita. Setelah mengikuti pelajaran ini, siswa diharapkan mengerti apa itu perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Siswa juga dapat mengevaluasikan perencanaan pembangunan ekonomi serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, beberapa minggu yang lalu pada pertemuan ketiga, kita telah membahas apa itu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, masih kalian ingat pembangunan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Nah, bisa kita lihat perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pembangunan ekonomi, kenaikan jumlah GDP dari tahun lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduknya. Tapi kalau di dalam pembangunan ekonomi, persentase kenaikan jumlah penduduknya sangat dilihat. Nah, yang kedua, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Yang terakhir, perbedaannya adalah di pertumbuhan ekonomi menekankan peningkatan pendapatan per kapita, sedangkan dalam pembangunan ekonomi hanya untuk menekankan peningkatan kemakmuran. Perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, dari perencanaan pembangunan ekonomi ini, menurut beberapa ahli, mendefinisikan bahwa kegiatan produksi dengan tukar-menukar pribadi itu menurut Bapak Leon Robin. Sedangkan menurut Danton, secara luas maknanya arah tujuan yang sengaja ditentukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas sumber daya kegiatan ekonomi. Artinya, pembangunan ekonomi ini pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pengusaha pusat untuk mencapai suatu sasaran. Dan pembangunan ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, di mana dengan pembangunan ekonomi yang bagus dan baik agar kegiatan ekonomi lebih lancar dan pendapatan masyarakat lebih banyak dan lebih tinggi lagi. Syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan. Nah, untuk membangun ekonomi, maka kita harus membuat perencanaan kita dulu. Nah, perencanaan kita agar berhasil, maka kita harus membuat yang pertama, badan perencanaan. Keberadaan badan perencanaan mutlak diperlukan. Badan ini secara periodik akan membuat laporan kemajuan dan hambatan pelaksanaan perencanaan. Nah, yang kedua, data statistik. Perencanaan yang baik memerlukan data yang akan diolah. Data tersebut berupa data statistik. Semua data statistik diolah sebagai bahan evaluasi untuk menentukan apakah perencanaan masih ada pada proses yang diharapkan. Yang ketiga,
Mobilisasi sumber daya perencanaan harus menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang digunakan pertama kali sebaiknya sumber daya dalam negeri berupa tabungan pemerintah. Apabila sumber daya yang dibutuhkan kurang, dapat menggunakan sumber pembiayaan luar negeri. Tujuannya yaitu apakah perencanaan kita itu jangka panjang, jangka menengah, atau untuk jangka pendek. Nah, penetapan sasaran dan prioritas perlu agar keberhasilan suatu perencanaan terwujud. Dan keseimbangan dalam perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya juga menjamin adanya keseimbangan dalam perekonomian agar menghindari munculnya krisis ekonomi. Keseimbangan antara tabungan dan investasi juga harus dijaga, seperti antara permintaan dan penawaran, serta antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja untuk pembangunan ekonomi. Karena tenaga kerja itu harus kita berikan upah atau gaji. Perencanaan pembangunan di Indonesia. Nah, yang pertama, rencana pembangunan di Indonesia dalam sejarah. Yang pertama, plan mengatur ekonomi Indonesia, yaitu pada tahun 1948 dimulai suatu rencana pembangunan ekonomi pada beberapa sektor ekonomi. Nah, program-program yang dilakukan antara lain meningkatkan impor, alat-alat transportasi dan barang-barang modal, serta meningkatkan ekspor perkebunan, minyak, dan logam. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu sangat erat dan kaya dengan sumber daya alam. Yang kedua, rencana Kasimo itu pada tahun 1948 sampai 1950. Nah, rencana Menteri Kasimo menyusun rencana produksi jangka menengah dalam 3 tahun. Masalah saat itu yang sangat mendesak adalah penyediaan pangan, sehingga diusahakan agar terlaksana swasembada pangan. Yang ketiga, rencana urgensi. Apa itu rencana urgensi? Yaitu perkembangan industri dan industri kecil, yaitu pada tahun 1950 sampai 1952. Rencana ini dirancang Sumitro dengan dasar pemikiran industrisasi sebagai bahan integrasi kebijakan umum untuk meningkatkan kekuatan ekonomi. Nah, rencana pembangunan 5 tahun ini pada tahun 1956 sampai 1960. Apa itu? Yaitu menurut Perdana Menteri Juanda, rencana ini mencakup aspek pembangunan yang lebih luas dari rencana urgensi atau rencana yang sebelumnya tadi. Kemudian lanjut ke rencana pembangunan semesta berencana bertahap pertama, yaitu pada tahun 1961 sampai 1969. Rencana ini yang disusun oleh Perancang Nasional atau Depernas agar terjadi kesinambungan perencanaan masa yang akan datang dibentuknya Depernas ini tadi. Yaitu untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan nasional dan perorangan. Nah, pembangunan jangka panjang tahap PJP1 dan PJP2 pada masa Orde Baru dilakukan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang terakhir, program pembangunan nasional atau Propenas. Langkah-langkahnya itu mereka untuk memulihkan ekonomi, yaitu membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilisasi ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi agar tidak terjadi krisis ekonomi. Yang kedua, mempercepat restrukturisasi perbankan dan perusahaan. Nah, yang ketiga, memulihkan kembali kepercayaan pasar melalui transformasi kebijakan.
Tadi kita telah membahas perencanaan pembangunan di Indonesia dalam sejarah. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan ekonomi nasional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi 4 kali menyebabkan perubahan pengolahan pembangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBD. Yang kedua, ditiadakan GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Yang ketiga, diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Bisa kalian lihat dari gambar, itu ada gambar alam. Nah, tanah dan kekayaan alam suatu negara merupakan luas tanah, kesuburannya, kondisi iklim, dan cuaca. Tentu kita lihat kalau negara kita yaitu sangat kaya dengan kekayaan alamnya. Secara umum, negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pembangunan ekonominya dibandingkan dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Nah, meskipun demikian, kekayaan alam yang berlimpah tidak akan berarti jika tidak memiliki modal, teknologi yang maju, atau sumber daya manusia yang memadai dan pasar yang potensial. Jadi walaupun kekayaan alam di Indonesia itu sangat banyak, jika kita atau sumber daya manusia kita masih rendah, serta kita juga masih belum mampu menggunakan teknologi dan kurang modal, maka kita kurang bisa mampu mengolah sumber daya alam kita dengan baik. Yang kedua, kuantitas penduduk dan tenaga kerja. Nah, pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi. Nah, pertambahan penduduk ini akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat memanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Nah, dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai akan dihasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Nah, jika manusia sudah terdidik dan terampil, maka untuk kegiatan produksi atau tenaga kerjanya semakin meningkat dan kualitas barang tadi juga akan lebih terjamin, lebih bermutu. Nah, yang ketiga, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Nah, ini yang paling penting adalah pada era global seperti ini kita harus mengetahui yang namanya teknologi. Nah, pada masyarakat yang kurang maju, kepemilikan modal seperti cangkul, menggunakan cangkul, parang sangat berperan penting untuk kegiatan berburu dan bertani. Itu pada saat masyarakat kuno. Nah, sekarang pada masyarakat modern, peranan modal sangat menentukan dalam meningkatkan produktivitas. Akan tetapi, penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi maju. Adapun peningkatan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi itu yaitu meningkatkan efisiensi kegiatan produksi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika kita sudah menggunakan teknologi lebih bagus, maka kegiatan kita juga akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Yang kedua, meningkatkan barang atau jasa yang dihasilkan karena penemuan teknologi baru. Nah, yang ketiga, terciptanya barang yang berkualitas dan bermutu tinggi. Nah, yang terakhir kita melihat sistem ekonomi dan sikap masyarakat. Nah, di situ ada gambar masyarakat bekerja atau menangkap ikan. Yang kedua ada menggambar suami istri yang lelah atau mengeluh tentang keuangan. Nah, bisa kita lihat sistem ekonomi dan sikap masyarakat memegang peranan yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Nah,
Hasil identifikasi dari negara-negara berkembang menunjukkan bahwa sistem ekonomi dan sikap masyarakat menjadi penghantar dalam pembangunan ekonomi. Kenapa? Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara yang dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, sistem feodal pertahanan atau sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan tanah dan sebagiannya lagi ada yang menyewa tanah oleh masyarakat atau bahkan masyarakat hanya dapat menyewa saja, tidak pernah memiliki tanah atau tidak mampu membeli tanah. Nah, itu memperlambat pembangunan ekonomi. Selain itu, sikap masyarakat yang tidak mau maju, tidak mau bekerja keras, bekerja hanya dengan jam yang pendek, malas serta malas menabung, dan sikap negatif lainnya juga akan menghambat pembangunan ekonomi. Jadi ternyata sikap malas masyarakat yang tidak mau berjuang, tidak mau bekerja, itu menghambat pembangunan ekonomi dalam kehidupan kita. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Harap kalian dapat mengerti dan memahaminya, dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, salam sehat, dan salam SMD.